6 bulan setelah aku dan ibu membuka usaha warung kami, penghasilan yang kami dapat sangat lumayan. Kami bisa menutup kebutuhan sehari-hari dan menyisakan sebagian untuk kami tabung, untuk berjaga-jaga saat ada sesuatu hal yang mendesak soal finansial. Kami tidak terlalu pusing akan hal itu. Tapi semua berubah saat usaha warung milik ibu bangkrut. Setelah kepergian bapak, aku dan ibu memutuskan untuk pindah ke kota menemui teman kecil bapak yang bernama Pak Zamroni. Tapi aku sering memanggil beliau dengan sebutan Pak Le, karena usia beliau lebih muda 1 tahun dari usia bapak. Awal kedatangan kami, Pak Le Roni meminta kami untuk tinggal bersamanya dan keluarganya. Pak Le Roni memiliki 3 orang anak. Anak pertamanya bernama Lita, usianya sama denganku, hanya bulan kelahiran kami yang berbeda. Sedangkan anak kedua dan ketiga Pak Le, usianya baru 5 tahun. Mereka kembar dampit, yaitu kembar cowok cewek, namanya Arat dan Ari. Tapi aku dan ibu menolak untuk tinggal bersama Pak Le karena tidak mau merepotkan keluarga Pak Le. Sebisa mungkin aku tidak mungkin ingin menambah beban keluarga Pak Le, walaupun bisa dibilang Pak Le adalah orang berada waktu zaman itu. Pak Le pun mengerti dan menerima keputusan kami. Akhirnya Pak Le memberikan kunci rumah lamanya kepada kami. Walaupun rumahnya terbilang sederhana, tapi setidaknya aku dan ibu punya tempat untuk beristirahat. Dan yang paling penting, kami tidak harus mengeluarkan biaya untuk menyewa rumah ini. Hari itu juga, aku dan ibu membersihkan rumah Pak Le yang ternyata sudah lama sekali tidak ditempati. Ada sawang dan debu, membuat aku dan ibu harus ekstra kerja keras untuk membersihkannya. Ayah, kamu kalau capek, istirahat duluan saja, biar ibu yang lanjutin. Ini sudah mau selesai kok, Bu. Kamu jangan capek-capek ya. Ibu mau ke dapur dulu, mau ngecek barang-barang di dapur yang sekiranya masih bisa kita gunakan. Aku mengangguk. Lampu rumah ini menggunakan lampu yang berwarna kuning, sehingga pencahayaannya masih sangat kurang. Setidaknya masih ada listrik, tidak seperti rumahku di desa yang masih menggunakan lampu sentir atau lampu minyak. Dapurnya pun masih menggunakan tungku. Intinya rumah ini hampir sama dengan rumahku di desa. Karena hanya ada 1 kamar, jadi aku dan ibu tidur dalam 1 dipan. Untung saja dipannya cukup besar, sehingga cukup untuk kami berdua. Karena rasa kantuk mulai menyerangku dan tubuhku yang mulai merasa lelah, aku memutuskan untuk tidur lebih dulu. Udara di sini sangat berbeda dengan di desaku. Saat pintu rumahku buka, bukan lagi pemandangan hijau yang kulihat, melainkan orang-orang yang berlalu lalang. Sesekali, aku melemparkan senyuman ke arah mereka yang lewat di depan rumahku. Rata-rata, mereka menggunakan seragam yang sama. Ya, mereka adalah para pekerja pabrik kayu yang berada tidak jauh dari rumahku. Bu, sapaku mencoba beramah tamah dengan tetangga. Mbaknya ini siapa? Lah kok aku baru lihat? Iya Bu, saya dan ibu saya baru pindah ke sini. Ucapku sesopan mungkin. Oh, saudaranya Pak Roni? Siapa Maya? Tanya ibu dari dalam rumah sembari berjalan ke arahku. Saya Bu Arsi. Itu rumah saya di sebelah. Oh, saya Santi Bu. Dan ini Maya, anak saya Bu, Chandra Maya. Oh ya sudah Bu, kalau begitu kapan-kapan mampir ke rumah saya. Kebetulan saya punya warung nasi soto. Iya Bu, terima kasih. Kalau ada apa-apa jangan sungkan Bu, datang ke rumah saya. Iya Bu, terima kasih banyak. Kami mohon izin merepotkan ya Bu. Wah, enggak merepotkan Bu. Saya senang karena rumah ini tidak lagi sepi. Ya sudah Bu, saya pamit dulu. Iya Bu, monggo. Hei Maya, kamu kenapa melamun? Enggak Bu, Maya cuma lagi mikir aja. Gimana kalau kita buka warung saja Bu, kayak Bu Arsi? Masakan ibu kan enak. Ah, kamu ini ada-ada saja Nduk. Ayolah Bu, nanti Maya yang bantu ikut masak. Maya bisa kok. Udah, sekarang kita sarapan dulu. Ibu udah masak buat kamu. Serius Bu? Wah, sayur lodeh tempe goreng. Maya jadi kangen bapak Bu. Pasti bapak selalu nambah kalau ibu masakin sayur lodeh. Bapak sudah bahagia nak. Sudah. Iya Bu. Ngomong-ngomong ibu dapat semua ini dari mana? Kita ndak perlu jauh-jauh ke ladang Maya.
tukang sayur setiap pagi keliling. Gitu. Enak ya Bu, di sini apa-apa datang sendiri. Sementara itu, aku dan ibu mulai memikirkan usulanku tadi pagi. Karena hanya itu keahlian yang kami punya. Dan rumah kami strategis untuk dibuat usaha warung. Tapi Mai, bagaimanapun juga, kita harus meminta izin terlebih dahulu dengan Bu Warsi. Kita kan orang baru di sini. Dan Bu Warsi sudah memiliki warung lebih dulu. Ibu tidak mau nantinya malah membuat Bu Warsi merasa tersaingi. Benar juga apa yang ibu katakan. Dimanapun kita berada, kita harus menomorsatukan yang namanya unggah-ungguh. Besoknya aku dan ibu berkunjung ke rumah Bu Warsi dan menyampaikan niat kami untuk membuka warung di depan rumah kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Santi, Maya, mari masuk. Terima kasih Bu Warsi. Ada apa? Kok datangnya malam-malam begini? Kami tidak enak Bu kalau berkunjung siang hari. Pasti Bu lagi sibuk di warung. Saya lihat warung ibu ramai sekali. Iya, namanya usaha warung ya pasti begitu Bu. Sebentar ya Bu Santi, Maya, saya bikinin minum. Nggak usah repot-repot Bu. Nggak repot kok, cuma air putih saja. Tunggu sebentar. Bu Warsi keluar dengan membawa sebuah nampan di tangannya. Loh Bu, kok jadi repot begini? Nggak apa-apa Bu Santi dan Maya, kan belum pernah nyobain soto buatan saya. Wah, kelihatannya seger sotonya. Iya Maya, monggo dicobain, jangan sungkan. Maya makan ya Bu. Iya silahkan. Aku dan ibu menyantap soto buatan Bu Warsi. Pantas saja, warung soto milik Bu Warsi selalu ramai. Ternyata rasa sotonya seenak ini. Semoga niat aku dan ibu membuka warung disambut baik oleh Bu Warsi. Lagi pula, warung kami berbeda menu dengan warung Bu Warsi. Alhamdulillah, seger banget Bu sotonya. Maya suka banget. Syukur kalau nak Maya suka. Oh ya Bu Warsi, maksud kedatangan kami berdua ke sini, kami ingin meminta izin dan pendapat ibu soal rencana kami untuk membuka warung di depan rumah kami. Mendengar permintaan ibu, wajah Bu Warsi terlihat agak kecut. Namun beliau berusaha menyembunyikan ekspresi wajahnya dengan senyuman kepada kami. Bagaimana Bu? Tanyaku sekali lagi, karena Bu Warsi belum menjawab pertanyaan ibu. Kalian berdua yakin mau buka warung juga? Tanya Bu Warsi. Iya Bu, kami tidak ada pekerjaan lain, hanya ini yang kami bisa. Saya sih tidak melarang siapapun untuk membuka warung sama seperti saya. Tapi saya hanya mengingatkan seperti yang sudah-sudah. Buka warung di sini tidak mudah. Sudah banyak tetangga di sini yang mencoba membuka warung seperti saya, tapi tidak ada yang pernah nyampe 1 bulan udah gulung tikar. Kami akan tetap mencoba Bu, jika ibu mengizinkan. Ya silakan saja. Setelah kami mendapat izin dari Bu Warsi, kami pamit pulang. Tapi aku merasakan ada gelagat aneh yang Bu Warsi tunjukkan. Seperti tidak suka, tapi aku mencoba menepis pikiran burukku pada Bu Warsi. Aku dan ibu mulai menyiapkan perlengkapan dan kebutuhan untuk berjualan besok pagi. Sebenarnya kalaupun Bu Warsi tidak mengizinkan kami untuk berjualan, aku dan ibu akan tetap membuka warung yang kami namai Warung Sarapan Pagi Chandra Maya. Ibu memilih namaku karena Chandra artinya bersinar, dengan harapan warung kami nantinya akan selalu ramai dan membawa keberkahan bagi aku dan ibu. Hari pertama warung kami buka memang belum seramai warung milik Bu Warsi, tapi setidaknya di hari pertama kami sudah memiliki pelanggan. Memang gak semua lauk masakan ibu terjual habis, tapi setidaknya kami sudah balik modal di hari pertama, dan sisanya kami makan sendiri. Tuh kan, apa Maya bilang? Masakan ibu itu enak Bu. Alhamdulillah ya Mai. Semoga besok lebih ramai lagi dari hari ini. Amin ya Bu. Setidaknya dengan usaha kami yang baru, aku dan ibu jadi punya kesibukan baru yang bermanfaat. Kamu istirahat dulu, ibu mau beresin ini sebentar. Iya Bu, Maya juga capek banget. Ibu jangan malam-malam ya tidurnya. Hari-hari berikutnya, warung makan kami semakin ramai pengunjung. Bahkan kami sudah memiliki beberapa pelanggan tetap yang mampir ke warung kami setiap jam makan. Aku dan ibu sering kewalahan
dengan banyaknya pembeli di warung kami. Karena hal ini, ibu sering mengeluh asam uratnya kambuh. Karena khawatir dengan kesehatan ibu, aku mengusulkan untuk mempekerjakan satu orang untuk membantu di warung kami. Entah memang kebetulan atau tidak, tadi sore ada seorang wanita bernama Mbak Eni yang datang ke warung kami, menawarkan diri untuk bantu-bantu di warung kami. Karena kebetulan saat itu, aku dan ibu masih merasa sanggup, kami pun menolak Mbak Eni untuk bekerja di warung kami. Tapi mungkin ini memang rezeki Mbak Eni. Cara Tuhan memberikan rezeki ke hambanya memang selalu dengan cara yang tidak akan pernah kita tahu. Aku membuka warung seperti biasanya, karena sudah ada Mbak Eni yang membantu di warung ibu. Ibu hanya fokus memasak di dapur, sisanya aku dan Mbak Eni yang kerjakan. Alhamdulillah ya Bu, warung kita semakin ramai yang datang. Dan sekarang kita punya karyawan yang bantu kita. Iya Mai, ibu juga bersyukur banget. Ini udah bulan kelima warung kita loh Bu. Iya ya, tidak terasa Mai. Semoga bulan berikutnya warung kita tetap ramai seperti sekarang. Amin. Amin Bu. Rupanya di bulan ke-6 kami mulai mengalami kejadian-kejadian aneh di warung. Dari masakan yang cepat sekali basi, padahal kami masak di waktu yang sama seperti bulan lalu. Dan masakan ibu selalu bertahan sampai jam makan siang saja. Tapi sebelum jam makan siang, bahkan terbilang masih pagi. Baru jam 10 pagi, sayur dan tumis mulai berbau. Dan kejadian ini berulang setiap hari. Dan semakin lama banyak pelanggan yang komplain karena makanan yang mereka bungkus pas sampai di rumah sudah basi dan gak bisa dimakan. Lama-lama warung kami semakin sepi, bahkan tidak ada satupun orang yang mampir ke warung kami. Aku dan ibu pun merasa sedih dengan cobaan yang kami hadapi saat ini. Uang modal kami juga sudah habis untuk menutupi kerugian kami. Bahkan sampai harus mengambil uang tabungan kami. Karena keadaan warung yang semakin sepi, dengan berat hati, kami memutuskan untuk memberhentikan Mbak Eni dulu dan menutup warung kami. Entah apa yang harus aku dan ibu lakukan setelah ini. Setelah aku dan ibu membereskan warung kami dan bermaksud menjual semua perlengkapan yang masih layak untuk dijual, tiba-tiba saja ada seorang pemuda yang datang ke warung kami. Bu, makan ya Bu, seperti biasa. Minumnya teh hangat manis. Maaf Mas, kami sudah tidak jualan lagi. Loh, kenapa Mbak Maya? Saya sudah pelanggan tetap loh di warungnya. Di warungnya ibunya Mbak Maya. Mbak Maya ini bercandain saya ya. Baru saya tinggal cuti seminggu, lah kok sudah tutup? Beneran Mas, kami sudah tidak jualan lagi. Ini kami sedang beres-beres, mau ngerongsokin barang warung yang masih layak. Pemuda itu terlihat berpikir dan memandang ke sekeliling warung kami. Mas, lah kok malah bengong? Maaf Mbak, tapi kalau nanti pulang kerja, saya mampir ke rumah Mbak Maya dan Ibu, boleh? Boleh sih Mas. Ya sudah, kalau begitu saya juga sudah telat nih. Nanti sore saya akan datang ya. Dan pemuda itu pun pergi. Aku yang masih bingung pun mencoba mengabaikan dan tak mengambil pusing dengan ucapan pemuda itu. Benar saja, tepat sebelum adzan maghrib, 2 orang pemuda datang ke rumahku. Dan salah satunya adalah pemuda tadi yang tadi pagi datang ke warungku. Permisi Bu, maaf sebelumnya, saya sudah lancang. Perkenalkan, nama saya Aryo, dan ini teman saya, Bima. Iya Nak Aryo, Nak Bima, ndak usah sungkan. Tapi ya Ibu mohon maaf, Ibu sudah tidak berjualan lagi. Maksud kedatangan kami kemari sebenarnya, saya dan Aryo sudah mencium ada hal yang aneh dengan warung Ibu. Iya Bu, tapi karena saya ada suatu hal, jadi saya harus cuti. Dan saya tidak menyangka jika hal itu jadi separah ini Bu. Maksud kalian berdua apa ya? Aku tidak mengerti. Maaf Mbak Maya, kami ini tidak bisa memberitahukan sekarang. Insya Allah besok pagi aku dan Bima akan kembali lagi ke sini, dan kami akan menunjukkan apa yang menyebabkan warung Mbak Maya dan Bu Santi menjadi sepi. Tak banyak yang Aryo dan Bima jelaskan kepada kami, dan mereka pun pamit pulang. Keesokan harinya, saat aku sedang menyapu halaman, Aryo dan Bima datang sesuai janjinya kemarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kalian berdua ndak kerja? Loh, Mbak Maya ki piye toh? Ini kan hari Minggu Mbak.
ucap Aryo. Lah iya yo, aku kan ndak pekerja kayak kalian. Oh makanya ndak ada liburnya. Oh iya mbak, udah siap mbak. Sebentar ya mas, aku panggil ibu dulu. Setelahnya, aku dan ibu bersama Bima dan Aryo mengecek warungku. Tepatnya bekas warungku, hanya tinggal kerangkanya saja. Karena memang waktu itu Aryo melarangku untuk menjualnya terlebih dahulu, karena sesuatu yang mereka maksud masih menempel di sana. Entah barang seperti apa yang dimaksud Aryo. Aku pun hanya mengiyakan saja apa yang mereka minta. Setelah hampir 1 jam kami mencari, Bima menemukan kain berwarna putih yang diletakkan di sela-sela kayu antara tiang penyaga dan tiang yang menopang atap warung. Buntalan kain putih itu lebih mirip seperti kain kafan. Saat Bima membuka buntalan kain itu, aku dan ibu sangat syok melihat isi di dalamnya. Tanah kuburan dan beberapa helai rambut yang sepertinya rambut milik ibu. Karena rambut ibu lebih panjang dari rambutku. Rambutku hanya sebatas bahu, sedangkan rambut ibu panjangnya 2 kali panjang rambutku. Apa ini Mas Bima? Ini adalah santet tanah kuburan, Bu. Seseorang sengaja menaruh buntalan ini di warung ibu. Tujuannya apa lagi jika tidak ingin membuat usaha yang menjadi saingannya bangkrut? Astagfirullah. Tapi siapa yang tega melakukan ini, Mas? Kita tunggu saja, Bu. Pada maghrib nanti akan datang orangnya. Monggo Mas Bima, Mas Aryo, tehnya diminum dulu. Terima kasih Bu, sudah repot-repot. Harusnya ibu yang berterima kasih sama kalian berdua, udah mau bantu ibu dan Maya. Kita sama-sama orang jauh Bu. Aryo melihat ibu seperti dia melihat almarhum ibunya. Kalau Nak Aryo mau, Nak Aryo boleh kok anggap ibu sebagai ibu Nak Aryo. Pokoknya kapanpun kalian mau datang ke rumah ibu, akan dengan senang hati membukakan pintu. Wah, ibu ini bikin kami tersanjung saja. Di tengah percakapan kami, tiba-tiba Mbak Eni datang ke rumah. Dengan air mata yang berderai, Mbak Eni menceritakan semuanya, apa yang telah Mbak Eni lakukan. Rupanya, Mbak Eni lah yang menanam santet tanah kuburan itu di warung kami. Mbak Eni melakukan itu karena disuruh oleh Bu Warsi yang merasa tersaingi oleh warung kami. Aku dan ibu sudah memaafkan Mbak Eni. Lagi pula, ini semua bukan kemauan dari Mbak Eni. Walaupun aku dan ibu masih tidak habis pikir bahwa orang yang selama ini kami percaya tega melakukan ini semua kepada kami. Lalu, apakah ibu akan kembali membuka warung, Bu? Tanya Bima. Iya, Bu. Nanti kami kelaparan loh kalau ibu tidak jualan lagi, tambah Aryo. Maya ikut dengan keputusan ibu. Ibu rasa ibu akan tetap menutup warung ibu. Gak mau kejadian ini terulang lagi dan membuat masalah baru antara ibu dan Bu Warsi. Ibu serius? Yah, Bu, Aryo kecewa. Nah, Aryo dan Nak Bima tetap bisa kok makan masakan ibu. Bener, Bu. Ya sudah kalau gitu, setiap Aryo gajian, Aryo kasih uang belanja buat ibu. Bu, apa kita perlu datang ke rumah Bu Warsi untuk membicarakan hal ini? Setelah keadaan mulai membaik, aku dan ibu berniat mendatangi rumah Bu Warsi. Namun kedatangan kami ditolak mentah-mentah oleh Bu Warsi, dan kami pun diusir oleh Bu Warsi. Cacian dan makian Bu Warsi dilontarkan pada aku dan ibu. Kita memang tidak bisa memaksa seseorang untuk menyukai kita. Setidaknya aku dan ibu berusaha mengikhlaskan semuanya dan tidak menaruh dendam kepada Bu Warsi. Sesuatu yang nampak indah dari luar belum tentu dalamnya juga indah. Begitu pula sesuatu yang nampak biasa saja atau jelek sekalipun dari luar, bisa saja dalamnya sangat indah. Sementara itu, di sisi yang lain, meskipun aku dan ibu sudah tidak berjualan, tapi Aryo dan Bimo masih sering datang ke rumah kami. Apalagi Aryo sudah kuanggap seperti adik kandungku sendiri. Aku belajar banyak dari Aryo. Keikhlasannya menjalani hidup membuatku malu. Meski usiaku lebih tua darinya, tapi kedewasaannya patut diacungi jempol. Walaupun terkadang tingkah konyol dan celotehnya tidak dapat dinalar menggunakan akal sehat. Tapi bukan soal Aryo yang mau aku bahas di sini, melainkan soal Pak Lek Roni, teman masa kecil Bapak. Sementara itu di sisi lain, Mbak Maya, Mbak.
kamu ini loh datang-datang bukannya salam. Waalaikumsalam. Kebalik Aryo. Iya Mbak Maya, assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam. Jawabku. Ada apa kok gerasa gerusuk gitu? Bimo mana kok tumben ndak ikut? Bimo lembur Mbak. Lah kamu ndak lembur yo? Enggak Bu, Aryo capek. Namanya kerja ya capek toh yo. Kalau mau nggak capek ya tidur aja. Tidur juga capek Mbak, kalau ndak ada yang ngelonin. Hih, mulutmu itu loh. Bercanda Bu, Aryo kan anak baik-baik, ndak mungkin ngelakuin hal seperti itu kecuali hilaf. Kulempar baju kotor yang akan kucuci ke muka Aryo. Mbak Maya ini loh main lempar aja. Memangnya muka Aryo baju kotor apa? Otakmu itu loh yang kotor, perlu dicuci. Maklum Mbak, jomblo ya gini. Mbak Mai, di divisi Aryo lagi buka lowongan. Siapa tahu Mbak Maya minat. Mau sih yo, tapi Mbak kan ndak punya ijazah. Mbak Maya kan kenal baik toh sama Pak Roni. Minta tolong saja. Masa iya Pak Roni ndak bisa masukin Mbak Maya ke pabrik Pak Roni? Kan beliau mandor pabrik. Benar juga apa yang dikatakan Aryo. Apa salahnya mencoba? Ya sudah, ini sebagai hadiah buat kamu. Mbak kasih pisang goreng. Wah, tahu aja kalau Aryo lapar Mbak Mai. Malamnya, ditemani ibu, aku pergi ke rumah Pak Le. Tapi sesampainya di rumah Pak Le, Bule bilang, Pak Le belum pulang, katanya lembur. Bule meminta kami untuk menunggu, karena biasanya nggak sampai lebih dari jam 9 malam. Akhirnya kami menunggu Pak Le sambil ngobrol ngalor ngidul sama Bule dan juga bermain sama si kembar, Ara dan Ari. Bule, Lita kemana? Kok dari tadi nggak kelihatan? Lita ada di kamarnya. Lita memang begitu anaknya, sama keluarga sendiri aja nggak pernah mau ngumpul-ngumpul. Mungkin capek Bule dengan kuliahnya, jadi lebih milih istirahat. Tak berselang lama Pak Le pulang, dan aku meminta tolong ke Pak Le untuk bisa membantuku bekerja di pabrik kayu. Rupanya Pak Le menyetujui keinginanku. Rupanya tadi Pak Le dari rumah kami ingin menawarkan lowongan ini padaku, tapi kami sudah lebih dulu ke rumah Pak Le. Hanya saja, kata Pak Le, karena aku tidak memiliki ijazah, aku hanya jadi buruh harian lepas yang diberi upah per hari. Ya, bisa dibilang upahku lebih sedikit jika dibanding dengan buruh lain yang memiliki ijazah dengan upah bulanan. Tapi aku tak mempermasalahkan hal itu. Yang terpenting, aku memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhanku dan ibu. Ternyata pabrik kayu ini sangat besar di dalamnya. Ada beberapa ruangan yang dipisah-pisah sesuai dengan bagiannya masing-masing. Aku ditempatkan di bagian pengeleman dan pengamplasan. Di awal aku merasa kesulitan. Untung saja rekan kerjaku dengan telaten mengajariku. Namanya Desi. Gimana Maya? Bisa kan? Makasih ya Des, udah mau ajarin aku. Maklum, aku di desa kerjanya cuma di ladang, nanam sayuran, nyabutin rumput. Asik ya. Aku udah bosan sebenarnya kerja di sini, capek. Tapi gimana lagi? Namanya butuh, mau gak mau ya kudu dijalani, kata Desi. Hari pertama kerja berjalan lancar, gak ada hal istimewa ataupun hal yang menarik perhatianku. Setelah pekerjaanku selesai, aku dan buruh harian lepas mengantri untuk menerima upah kami. Upahku saat itu pada tahun tersebut sehari 17.500. Uang segitu dulu banyak banget. Tapi di zaman sekarang cuma dapat bakso semangkok plus es teh tanpa kerupuk. Setelah 2 minggu aku bekerja di pabrik kayu, semua berjalan lancar dan aku mulai terbiasa dengan suasana dan orang-orang pabrik. Aku hanya mendapat hal-hal baru dari mereka. Sampai saat makan siang tiba, aku dan yang lain berkumpul untuk menikmati makan siang kami. Kalian tahu gak sih gosip yang lagi hot? Ucap Putri teman kerjaku, yang memang sudah dijuluki Ratu Gosip karena ada saja gosip yang ia ceritakan kepada kami. Tapi aku tidak pernah sedikit pun tertarik dengan gosip yang Putri bicarakan. Tapi tidak kali ini, saat nama seseorang yang kukenal yang menjadi topik pembicaraannya. Apa tuh? Sahut Desi. Kalian tahu kan Pak Mandor? Pak Agus, jawab Desi. Bukan atuh Des, Pak Agus kan udah lengser. Pak Roni, ucap Putri dengan lirih.
Pak Roni? Tanyaku penasaran. Tumben teman kita satu ini tertarik dengan gosip yang akan Putri Bigos ceritakan. Lama deh, buruan. Sabar atuh Des. Kalian tahu kan Pak Roni yang tadinya buruh biasa tiba-tiba bisa jadi mandor? Kalau itu satu pabrik juga udah tahu kali Put. Sabar deh, sabar. Putri kan belum selesai ngomong, jangan dipotong. Jadi Putri kemarin dari kamar mandi, gak sengaja Putri ngeliat Pak Roni sama Bu Anggoro sedang pangku-pangkuan. Ih, yang bener kamu Put. Jangan ngaco deh, ntar jadinya fitnah lo. Sumpah disamber geledek Des. Putri gak bohong. Putri lihat pakai mata kepala Putri sendiri. Bu Anggoro siapa emangnya? Tanyaku. Kamu belum tahu Mai? Aku menggeleng. Karena jam makan siang sudah selesai, jadinya pembicaraan kami terputus. Pulang kerja aku meminta Desi untuk menceritakan mengenai Bu Anggoro. Rupanya beliau adalah pemilik pabrik kayu ini. Sekaring Tias Anggororini, itu nama lengkapnya. Aku memang belum pernah bertemu dengan beliau karena memang beliau jarang sekali berkunjung ke pabrik. Tapi dari semua cerita Desi, ada satu hal yang menarik perhatianku dari seorang Bu Anggoro. Selain beliau memiliki keturunan bangsawan, rupanya beliau adalah seorang bahulaweyan. Pabrik kayu ini mulanya adalah milik suami pertamanya yang bernama Wijaya. Tapi karena baru menikah beberapa bulan, Pak Wijaya jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Jadi wewenang pabrik sepenuhnya dipegang oleh Bu Anggoro karena mereka belum memiliki anak. Tak butuh waktu lama, Bu Anggoro menikah lagi dengan salah satu pengusaha di kota ini. Tapi suami keduanya juga bernasib sama seperti Pak Wijaya. Hingga pernikahannya yang ketiga dan suaminya meninggal karena kecelakaan kerja, baru diketahui kalau Bu Anggoro adalah seorang bahulaweyan. Desi bercerita kalau suami ketiga Bu Anggoro meninggal karena tertimpa kayu di pabrik milik Bu Anggoro. Bahkan Desi menyaksikan sendiri kejadian itu. Setelah mengetahui bahwa dirinya bahulaweyan, Bu Anggoro tidak menikah lagi. Tapi aku dan Desi tidak menyangka bahwa Bu Anggoro dan Pak Le memiliki hubungan asmara. Karena menyandang keturunan seorang bangsawan, Bu Anggoro begitu ayu dan anggun. Dengan melihatnya saja, kita bisa tunduk dengan kewibawaannya. Aku semakin penasaran dengan Bu Anggoro. Sementara itu di sisi lain, aku kaget saat kembali ke rumah. Aku melihat Lita sedang menangis di pelukan ibuku. Bu, Lita kenapa Bu? Lita gak apa-apa, kamu ganti baju dulu, nanti ibu ceritain Mai. Aku mengganti pakaian kerjaku dan membuat segelas teh untuk Lita yang masih ditenangkan oleh ibu. Aku masih heran dengan keberadaan Lita di rumahku. Selama ini Lita sangat tertutup, bahkan dengan orang tuanya sendiri. Bude, Lita boleh ndak kalau tidur di sini? Boleh Lita, tapi Bude pamitin dulu ya sama ibumu, biar dia ndak khawatir. Lita pun mengangguk. Lita, ini diminum tehnya. Suwon Mbak. Ya sudah, Lita di sini dulu ya sama Mbak Maya, biar Bude ke rumah kamu. Ibu hati-hati ya. Aku mencoba menenangkan Lita yang terlihat masih syok. Aku bingung harus memulai pembicaraan dengan anak pendiam seperti Lina. Lita, udah maem. Lita menggeleng. Mbak Maya ambilin makan ya. Saat aku hendak pergi ke dapur, tiba-tiba Lita melemparkan pertanyaan yang membuatku tercengang. Apa Mbak Maya ndak tahu soal perselingkuhan Bapak dengan bosnya? Aku berbalik badan dan menatap ke arah Lita. Kamu ini bicara apa toh? Bapak selingkuh Mbak sama pemilik pabrik kayu namanya Bu Anggoro. Air mata Lita mulai menetes lagi. Kamu tahu dari mana? Bapak itu ya Mbak, awalnya cuma buruh biasa di pabrik. Bertahun-tahun kami hidup miskin dan tinggal di rumah ini, rumah yang ditinggali Maya. Tapi semua dengan sekejap mata berubah Mbak. Saat itu ibu dan Lita nggak sedikit pun curiga dengan kedekatan Bapak dan Bu Anggoro. Bu Anggoro sering mampir ke rumah kami, membawakan peralatan sekolah Lita, bahkan makanan, dan banyak lagi. Sampai akhirnya Bapak diangkat jadi mandor di pabrik kayu. Bahkan rumah yang Lita dan ibu tinggali sekarang adalah pemberian Bu Anggoro.
Sejak itu kehidupan kami menjadi lebih baik, sampai Lita bisa kuliah di kedokteran. Tapi lama-lama sikap bapak berubah pada kami. Bapak jadi sering pulang malam, suka bentak-bentak ibu. Setiap malam Lita selalu mengurung diri di kamar, karena Lita gak tega lihat ibu nangis. Sampai akhirnya Lita mergokin bapak dan Bu Anggoro sedang bermesraan. Bukannya merasa bersalah, tapi bapak malah memukul Lita dan mengurung Lita. Yang bikin Lita lebih sakit lagi, ternyata ibu sudah tahu kalau bapak ada main dengan Bu Anggoro. Tapi ibu tidak mau jika Lita tahu. Makanya selama ini ibu pendam sendiri. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Saya pamit. Terima kasih untuk Kak Lestari Funaifi dan tentunya teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya hanya di Tony FS.